Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Setia Hamsa Putri. Saya dari kelas A. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai forecasting atau peramalan. Nah, sebelumnya di sini kita sudah mendapatkan tabel yang akan diolah datanya. Nah, di sini tabel tersebut jelas bahwa PT Nusantara ingin memperkirakan permintaan produk mebelnya untuk 4 bulan yang akan datang berdasarkan data permintaan selama 5 bulan. Nah, sini sudah tertera bulan dan tahunnya serta berapa yang diminta oleh konsumen. Nah, ini hasil pengolahan data pertama. Maka dapat saya jelaskan. Nah, di sini data aktual pada bulan pertama, jumlah permintaannya sebanyak 90 dengan nilai peramalan sebesar 88,454 dengan selisih errornya terdapat 1,5455 dan kumulatif forecast errornya sebesar 1,5454, mean absolute deviation-nya atau MAD sebesar 1,5455, mean square error-nya sebesar 2,3884 dan mean absolute frontage error-nya sebesar 1,717 dan tracking sinyalnya sebesar 1. Nah, begitu seterusnya. Maka hasil peramalannya pada 10 bulan ke depan itu sebesar 173. Nah, di bulan ke-12 181 hingga di bulan ke-14. Nah, ini hasil dari peramalan dalam bentuk grafik. Maka dapat dijelaskan untuk data aktual cenderung bersifat pola data musiman karena pola data ini bersifat fluktuasi di antara data linear regression dan fluktuasi tersebut terlihat berulang dalam satu interval waktu tertentu dan data tersebut juga bisa disebabkan oleh musim. Untuk data linear regression-nya cenderung bersifat pola data trend karena data tersebut mengalami kenaikan yang secara terus-menerus dalam jangka panjang. Nah, di sini dapat kita lihat kan bahwasannya terdapat kenaikan jumlah permintaan konsumen. Lanjut ke bab 2 mengenai inventory. Nah, di sini sudah terdapat studi kasusnya. Studi kasusnya sama dengan yang di atas forecasting. Nah, di sini kita langsung melakukan pengolahan data yang hasilnya ada di tabel ini. Maka dapat kita jelaskan bahwa kebutuhan kayu yang sesuai dengan permintaan pada data forecasting di atas atau studi kasus di atas dalam 1 tahun sebesar 360 lembar dengan biaya pemesanan setiap kali pesan sebesar $200. Setiap kali perusahaan melakukan pemesanan adalah sebanyak 240 lembar kayu dengan total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar $366.000 per tahun. Lanjut ke diagramnya. Nah, di sini dapat kita jelaskan dari hasil pengolahan data di atas dalam bentuk diagramnya, yaitu pada gambar di atas terlihat bahwa biaya pemesanan atau setup cost akan mendekati 0 jika unit yang dipesan ditambah. Sebaliknya, biaya penyimpanan akan berubah tergantung perubahan unit yang dipesan.
Baiknya kita lanjut ke data berikutnya. Dari pengolahan data di atas dapat diketahui bahwa titik pemesanan ulang yang optimal adalah sebesar 215,9491 lembar dan kuantitas pesanan optimal sebesar 245 dengan total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan adalah 360.000. Lanjut ke grafiknya. Jadi, kebutuhan kayu dalam satu tahun sebesar 360 lembar dengan biaya pemesanan setiap kali pesan sebesar 200. Setiap kali perusahaan melakukan pemesanan adalah sebanyak 240 lembar kayu dengan total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar 360.000. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bab 3 yaitu mengenai MRP. Salah. Mengenai agregat planning. Seperti biasa, studi kasusnya sudah ada, maka kita tinggal mengaplikasikan. Nah, studi kasusnya itu, PT Nusantara merencanakan untuk memproduksi seperangkat meja kursi berkualitas tinggi tahun depan. Permintaan mebel berkualitas untuk 4 bulan yang akan datang diperkirakan. Nah, di sini akan memperkirakan 4 bulan ke depan. Maka dapat dianalisa dari pengolahan data di atas dapat diketahui bahwa pada bulan periode 1 jumlah permintaan sebesar 173, pada April 2018, jumlah produksi reguler sebesar 100, jumlah persediaan akhir sebesar 10, jumlah penugasan pekerjaan sebesar 16, dan seterusnya. Mei, Juni, Juli juga seperti itu. Maka kita lanjut ke pengolahan data selanjutnya. Maka dapat dianalisa pada bulan periode 1 jumlah biaya reguler sebesar 1.000, jumlah biaya reguler time sebesar 870.000, $70, biaya penyimpanan sebesar 150, dan total biaya pada periode 2, dan total biaya pada periode 1 sebesar 3.100. Nah, begitu hingga Juli 2018. Nah, di sini terdapat grafiknya. Dapat dijelaskan dari grafik ini, produksi rekrutmen di atas menunjukkan bahwa perencanaan produksi setiap periode mengalami peningkatan berdasarkan data peramalan. Pada grafik line chart dari periode pertama sampai periode keempat menunjukkan bahwa perencanaan produksi setiap produksi mengalami ketepatan berdasarkan data peramalan. Nah, di sini tampilan hasil dari perencanaan agregat. Dari pengolahan data di atas dapat menunjukkan bahwa total permintaan periode 1 sampai periode 4 sebesar 742 jumlah produksi. Totalnya reguler sebesar 20 dan total produksi reguler sebesar 80. Selanjutnya, di sini terdapat tampilan hasil biaya dari perencanaan agregat. Dari pengolahan data di atas dapat diketahui
Tampilan hasil biaya dari perencanaan agregat pada periode 1 sampai 4 jumlah biaya reguler sebesar 200, biaya penyimpanan sebesar 0, dan jumlah total biaya reguler produksi pada periode 1 sampai 4 sebesar 800. Lanjut ke grafik. Maka dapat dijelaskan, jadi hasil maksimal yang dicapai agar biaya produksi tidak berlebihan terjadi pada bulan periode kedua dengan jumlah biaya reguler sebesar 1000, jumlah biaya reguler time sebesar 990, biaya penyimpanan sebesar 150, sehingga total biaya pada periode kedua sebesar 2320. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai MRP. Nah, di sini terdapat flowchart. Ya. Seperti biasa di sini sudah terdapat studi kasusnya, maka dapat diaplikasikan. Ini pengolahan data yang pertama. Untuk mendapatkan bahan A, dibutuhkan bahan B dan C. Dan untuk bahan B dan C, membutuhkan bahan dari D dan E, serta F dan Y. Sedangkan untuk D, E, F, dan Y tidak membutuhkan dari siapapun. Selanjutnya, dari pengolahan data di atas dapat diketahui produk A membutuhkan bahan B, C, masing-masing sebanyak 2 meter dan 4 meter. Sedangkan bahan B membutuhkan bahan D dan E masing-masing sebanyak 1 meter dan 4 meter. Bahan C membutuhkan bahan F dan Y sebanyak 4 meter dan 2 meter. Selanjutnya, pada bulan pertama kebutuhan bahan R adalah 80, dan kapasitas produksi C adalah 100 unit dengan nilai presentasi sebesar 80%. Begitu hingga selanjutnya. Tampilan MRP. Dari pengolahan data di atas menunjukkan bahwa item A dengan nilai terlambat 380, dan bulan 1 dengan sebesar 250, pada bulan 2 dengan sebesar 400, pada bulan 3 dan keempat sebanyak 0 dengan total sebesar 1030.
karena juga sudah terdapat studi kasusnya, lanjut langsung ke pengolahan data. Ini terdapat tata caranya waktu saat di WinKSB. Di sini hingga mendapatkan hasil yang ini dapat dijelaskan atau dapat dianalisa pekerjaan satu dikerjakan dengan mesin satu dengan waktu dimulai proses pada menit ke-20 dan waktu berakhir pengerjaan pada menit ke-30 dengan total waktu proses pengerjaan selama 10 menit. Maaf, pengerjaan 1 dikerjakan oleh mesin 2, proses waktunya 5 menit, dimulai pada menit ke-30 dan selesai pada di menit ke-35. Begitu hingga seterusnya. Dan pada tabel ini terjelaskan mesin satu digunakan untuk melakukan pekerjaan 5 dengan waktu dimulai proses pada menit ke-14 dan berakhir pada menit ke-20 sehingga total waktu proses mesin adalah selama 20 menit. Begitu hingga proses ke-20 berakhir selesai di menit ke-58,5 menit. Dari data di atas, dari tabel ini, dari diagram ini dapat dilihat bahwa operator yang berwarna biru ditempatkan untuk mesin 1, operator berwarna hijau ditempatkan untuk mesin 2, operator berwarna biru muda ditempatkan untuk mesin 3, dan operator berwarna merah ditempatkan untuk mesin 4. Pada diagram ini kita lihat bahwa mesin 1 digunakan untuk pekerjaan 4, pekerjaan 5, pekerjaan 1, pekerjaan 2, dan pekerjaan 3. Mesin 2 digunakan untuk pekerjaan 4, 5, pekerjaan 1, dan pekerjaan 2. Mesin 3 digunakan untuk pekerjaan 4, 5, dan pekerjaan 1. Dan mesin 4 digunakan untuk pekerjaan 4 dan pekerjaan 5. Tabel ini dapat dianalisa, diketahui bahwa urutan proses pengerjaan tidak memiliki urutan yang sama atau tidak menentu, yang berarti setiap proses produksi tidak menurut pada urutan mesin dan pekerjaan yang sama. Urutan proses produksi job 4 pada job 5, job 1, job 2, dan job 3. Nah, lanjut ke pemilihan supplier. Di sini sudah terdapat tata caranya saat pengelolaan di WinKSB. Maka dapat disimpulkan, supplier yang akan dipilih oleh perusahaan Comfortable Chair adalah PT Kayu. Jadi,
Kokoh Kalista, PT Kayu Jati kokoh sebesar 34%, PT Kayu Jati Jaya sebesar 22%, PT Sejarah Abadi sebesar 22,1%, PT Kayu Jadi Terpercaya sebesar 21,7%. Jadi, sebenarnya yang akan dipilih oleh perusahaan convertible share adalah PT Kayu Jati karena mempunyai nilai yang paling tinggi yaitu 34%. Baiklah, sekian dari materi yang sudah saya jelaskan mengenai praktikum. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.